Wah, pas tenan iki. Pas aku lagi mau cari yang seger-seger, kebetulan ada kelengkeng dijual. Kelengkengnya dijual nggak, Mbak? Iya, dijual. Terah. Manis nggak? Wah, manis. Oh, bener loh. Iya, oleh dicoba. Beneran? Oleh, ayo. Manis toh? Berapaan, Mbak, semua? Hah? 200.000. Murah toh? Larang tenan, Mbak. Murah iki, enak kan? Terus 150. Gak iso 200.000 kabeh. Oh, 150 lah, Mbak. 200.000. Iki yang namanya beruntung yo lur. Langsung keterutan makan kelengkeng. Bojo 200.000 lah ya. Iki didol dah. Oke, Bu. Piro? 200.000. Lagi duit 300 ya. Bu, nggak bisa gitu toh, Bu. Ya Loh, aku udah beli duluan loh. Wes ya. Aku ada duit loh. ya aja ngono iki duit disimpen ae gitu kok apa liyane. Lah gak iso ngono toh. Wis sabon Bayar piro toh? 300.000. Lah bayar 400.000. Wes ngalah karo ibu. Ya sak senengku tuku kene bos, berarti tuku piro-piro ra apa-apa awakmu kanggo liyane itu Mas. Loh, sombong duwe wong sugih, aku ya duit nang omah yoan. Wes Piye to, kene Mbak? ibu ya. Ya wis lebok nih. Wis, Mbak. Ayo wes Wis ya, tenan. Dok. Wis kok Suwun tak ya, bayar sama 400.000 nang omahku ya ono duit kok. Kok pilih-pilih. Walah, piye toh? Malah aku gak kebagian. Padahal aku duluan yang ketemu mbaknya. Piye to, Mbak? Lah aku salah ngelain loh, pengen seger-seger kok. Wes, gak usah nesu-nesu. Bener, masih enggak, Mbak? Wes sih gak enek. Wes ayo tenan. Kelengkengnya mau diolah jadi pizza lur. Asik. Iki baru keberuntunganku. Aku nggak cuma bisa makan kelengkengnya, tapi juga pizza kelengkeng. Bahan untuk pizzanya antara lain tepung terigu, ragi instan, gula pasir, garam, mentega, keju, minyak, nanas, coklat batang, dan jagung pipil rebus. Bikin adonan pizzanya dulu yo. Campurkan tepung terigu dengan garam dan minyak. Lalu larutkan vermipan alias ragi kering, gula dan air hangat. Vermipan iki bisa membantu membuat adonan mengembang ya lur. Selanjutnya, tuangkan larutan gula dan vermipan ke adonan tepung. Aduk pakai tangan untuk memastikan nggak ada yang mengumpat. Sekarang siapkan toppingnya lur. Potong nanasnya yo. Kemudian parut kejunya. Kalau adonan sudah kalis, diamkan selama 3 jam sampai mengembang. Seperti iki hasilnya yo lur. Letakkan adonan di atas loyang, lalu ratakan. Tusuk-tusuk adonan pakai garpu supaya adonan mengembang dengan baik dan tidak pecah saat dipanggang. Kemudian parut coklat batangnya, tambahkan jagung pipil dan potongan nanas. Baik, aku tak ambil ini dulu ya. Ini tolong diberesin nanti kena lalai. Nah, beresin sekarang ya. Tugasku gampang banget lur. Cuma ngambil daging buah kelengkeng. Tinggal belah kelengkengnya iki. Bisa sambil merem aku ngerjainnya. Canda meremnya yo. Kelengkeng termasuk salah satu buah kesukaanku. Gak cuma karena manisnya, tapi juga banyak vitaminnya.
Jadi jelas bagus untuk kesehatanku. Mbak, kelengkeng Mbak. Suwe banget toh ngocek kelengkeng ini. Lah cili-cili kok lengket meneh. Angel dadine. Wis. Ya wis suwun ya. Wis gawe ketenan lho, Pak. Iya, tanganane. Iya. Yo. Sekarang panaskan ovennya, Lur. Panggang pizza sampai setengah mateng. Sekarang saatnya menambahkan kelengkeng, kemudian panggang lagi sekitar setengah jam. Pizza kelengkengnya sudah jadi, Lur. Wah, ternyata ada bonus dari Mbak Rini. Ada pizza kelengkeng pedas manis. Waduh, tampilan nih bener-bener menggoda imanku iki. Mundul, jadi toh pizza lengkengnya sejak gitu tadi. Udah ya. tahu semuanya. Ayo Bu, coba Bu. Ayo, Pak. Ini manisnya campur anu pedes, enak banget. Betul. Mantep pepol, Lur. Pizza ini lembut banget. Rasanya juga jos gandos. Perpaduan pedas dan manisnya pas banget. Bikin pingin nambah terus pokoknya. Oke. Pengen, Lur. Bikin sendiri di rumah yo. Di beberapa wilayah Indonesia, ketika musim kemarau panjang, seringkali menjadikan bahan pangan susah untuk didapat. Namun bagi masyarakat di seputaran wilayah Banyuwangi, datangnya musim kemarau panjang justru merupakan waktu yang tepat untuk memanen hasil kebun mereka, yaitu buah kelor. Tanaman kelor memang dikenal sebagai tanaman yang cukup toleran terhadap musim kemarau yang panjang. Tanaman keras ini akan bertahan hidup dengan merontokkan daunnya pada saat kemarau dan menyimpan cadangan makanan mereka dalam bentuk buah, seperti yang sedang aku panen bersama Pak Suhari ini. Jadi Pak ya. Saya masak dulu, Pak. Peran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemahaman masyarakat setempat yang mendalam terhadap alam dan lingkungan akan memberi pengaruh besar dalam keseharian mereka. Salah satunya, pemahaman dalam mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan. Bagi masyarakat Banyuwangi, sedari dulu tanaman kelor telah digunakan sebagai tanaman untuk sayur, obat, atau sebagai lalapan mulai dari daun serta buahnya. Untuk dijadikan bahan makanan, buah kelor atau istilah lokalnya biasa disebut dengan kelentang ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dikupas kulitnya yang keras. Selanjutnya, buah yang berbentuk segitiga memanjang ini dipotong menjadi 3 bagian dan kemudian dicuci untuk menghilangkan getahnya yang mengandung alkaloid sehingga memiliki rasa sedikit pahit. Bagi masyarakat Banyuwangi, kelentang lazimnya diolah menjadi masakan sayur bening layaknya sayur asli Jawa yang memiliki cita rasa cenderung segar. Namun kali ini, Ibu Kusnia akan mengolah kelentang menjadi salah satu menu masakan yang juga khas Jawa Timur, yaitu sayur bobor. Sayur bobor merupakan menu masakan sayur khas Jawa Timur
yang dikenal menggunakan santan sebagai campuran bahan kuahnya. Sementara aku menyiapkan bahan utama yaitu buah kelor atau kelentang, Ibu Kusniah mengolah bumbu masakan sayur bobor. Sebagai cita rasa masakan, beragam bahan rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, merica, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan bersama terasi dan garam asli Madura sebagai bumbu utamanya. Meski dikenal sebagai tanaman berkhasiat sejati karena kandungan gizi yang terdapat pada hampir semua bagian tumbuhan kelor, mulai dari daun, buah, batang, dan akarnya, namun kelor juga mengandung zat alkaloid. Bu, ini Bu, buat telurnya udah siap. Ya. Karenanya, sebelum diolah bersama bumbu, buah kelor harus direbus terlebih dahulu agar zat beracunnya berkurang. Sebenarnya, proses pembuatan sayur bobor kelentang ini selain sederhana dan mudah, juga cukup singkat. Bumbu rempah yang telah dihaluskan dan ditumis hingga harum tadi, kemudian dimasak bersama kelentang dan santan. Tak lupa, Ibu Kusniah juga menambahkan ikan asin agar lebih kaya gizi. Semua campuran komposisi bahan tadi dimasak hingga santan mendidih dan sedikit asat agar bumbu meresap. Masakan sayur bobor kelentang ini biasanya disajikan selagi hangat bersama dengan nasi jagung khas Jawa Timur. Sebagai sajian menu makan siang, sayur bobor kelentang dengan nasi jagung ini seolah merupakan perpaduan olahan makanan yang lengkap karena kaya akan gizi dan nutrisi yang baik bila dikonsumsi. Berdasarkan uji klinis, selain mengandung serat, kelor mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C dan vitamin A pada kelentang juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan jeruk dan wortel. Biji yang terdapat pada buah kelor juga mengandung karbohidrat, zat besi, fosfor, dan protein yang berkhasiat sebagai antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu menurunkan demam serta peradangan dalam tubuh bila diolah dengan baik dan benar.